Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Studio 2 Maiwa TV, kami hadir kembali di tengah-tengah Anda dalam bincang-bincang redaksi bersama saya Leo Priantuwardiana dan Bang Andi Ilham. Ya. Topik pada kesempatan ini kita akan mengungkapkan ini mengenai drama menjelang Pilpres di Amerika Serikat, Bang. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Joe Biden, salah satu capres dari Partai Demokrat, itu menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan dan menunjuk Kamala Harris sebagai calon yang akan menggantikannya. Merekomendasikan dari Partai Demokrat. Nah, ini drama seperti ini, seperti kita ketahui mungkin atas desakan dari beberapa pengusung Partai Demokrat kepada Joe Biden untuk mundur dari pencalonan. Nah, kira-kira desakan dari para anggota pengusung Partai Demokrat seperti apa nih, Bang? Ya, baik pengusung, bahkan yang konon ya itu juga pendana juga, pendonor juga ya. Sponsor ya. Para sponsor juga. Jadi masalah kan memang. Tapi sebenarnya lepas dari itu kan ada hal yang mendasar. Ya, karena kan yang kita tahu bahwa memang sepertinya kesehatan Joe Biden ini memang agak tidak prima kan? Ya, di usia yang 81 tahun ya. Seperti ya semacam orang yang sudah kena mengarah ke pikun gitu. Ya. Nah, itu tonggaknya itu waktu debat terakhir itu. Ya. Di situ mulai menurun apa istilahnya, tingkat dukungannya menurun karena dalam debat itu sangat memperlihatkan bahwa memang Joe Biden terganggu dari segi kesehatan. Ya. Itu. Jadi alhasil dia mengundurkan diri sebagai calon presiden, kemudian merekomendasikan Kamala Harris sebagai calon presiden menggantikan dia. Tapi kan kalau di proses pemilihan presiden Amerika itu kan meskipun dia rekomendasikan, berarti Kamala Harris masih harus melalui proses pemilihan di internal Demokrat dulu kan. Betul. Jadi semacam pemilihan untuk menentukan siapa yang nanti pantas atau yang layak untuk diusung oleh Partai Demokrat menggantikan Joe Biden yang mengundurkan diri. Ya. Sementara Joe Biden tetap dalam posisinya sebagai presiden untuk sisa masa waktu sekian bulan ke depan sampai kalau tidak salah Januari atau Februari tahun depan. Dia tetap menjalankan tugas sampai akhir. Nah, itu saya kira kejutan yang terjadi dan banyak pihak menyatakan ini yang pertama kali terjadi di Amerika. Ada seorang calon presiden yang merupakan calon presiden petahana, karena pada periode pertama kan dia presiden dan Kamala Harris adalah wakilnya, dan mundur di saat pertengahan. Dan ini yang pengunduran diri ini tentu kan banyak memberikan semangat beberapa pihak, terutama pendukung Kamala Harris. Wah, ini kesempatan. Cuma akan terlepas dari itu apakah dia bisa menyaingi popularitas atau elektabilitas dari seterunya Donald Trump dari Partai Republik, ketika jadi soal kan. Betul. Iya, Bang. Ini menyangkut mundurnya Joe Biden sendiri tentu akan merubah visi strategi daripada Partai Demokrat maupun Republik yang dalam hal ini mengusung masing-masing calonnya. Dan insiden-insiden yang sebelum Joe Biden mundur ini kan sudah ada sebenarnya, yang mengindikasikan beliau ini mungkin sudah mengukur diri. Ya, saya harus mundur nih. Jadi demi kemaslahatan daripada negara dan partai. Seperti itu, Bang. Nah, kira-kira nih strategi ini apakah bisa membuat Kamala Harris, karena berdasarkan hasil survei sementara yang kami peroleh tadi informasinya, Kamala Harris itu unggul 2% dari Trump. Dan tidak jauh beda juga dengan Biden sebenarnya kan. Antara Kamala Harris dengan Trump tuh, cuma sekarang kan Trump unggul sekian poin di atas keduanya kan. Terutama semenjak peristiwa penembakan itu.
memang popularitas Trump itu melonjak tajam memang. Iya, betul. Nah, terlepas spekulasi di belakang dari peristiwa penembakan itu, ya nyatanya bahwa Trump memang mengalami tren kenaikan. Dan saya kira dengan majunya Kamala Harris, saya kira berpeluang untuk bisa mengimbangi laju popularitas dari Trump ini. Nah, tapi kan banyak hal juga, hal-hal yang bisa menjadi penghambat. Ya. Salah satunya kan soal latar belakang Kamala Harris kan. Ya. Dia adalah orang keturunan Jamaika, kemudian dari India kan. Ya. Cuma kan kalau di Amerika kan sudah terbukti bahwa ada keturunan bahkan Afrika seperti Obama kan juga, bahkan bisa lolos 2 periode di Amerika. Ya. Bahkan ya satu partai dengan Joe Biden dari Demokrat. Artinya bisa saja dibilang faktor negatif, tapi sebaliknya bisa juga jadi faktor positif. Ya. Terutama soal gender, karena kan dalam sejarahnya Amerika pertama kali, kalau ini jadi kan pertama kali ya ada presiden Amerika dari perempuan. Sebelumnya kan siapa ya yang mantan menteri luar negeri Amerika itu yang maju melawan Trump kan, ya, perempuan Hillary Clinton itu kan maju, tapi kan juga dikalahkan oleh Trump pada periode sebelumnya kan. Gitu kira-kira. Jadi ya plus minus lah antara kedua tokoh ini. Jadi gini Bang, ini kita kan landscape daripada Pilpres di Amerika Serikat kan memang sudah menunjukkan beberapa tren-tren ya, baik itu tren-tren kenaikan elektabilitas maupun hasil survei sendiri. Tapi ini kan tidak serta-merta bisa menggambarkan bahwa presiden capres dengan suara terbanyak itu mutlak menjadi presiden, karena kita ketahui bahwa di Amerika Serikat sendiri kan menganut sistem electoral college. Jadi ini kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya bahwa presiden-presiden Amerika dari 2 presiden Amerika sebelumnya ini itu ternyata sangat ditentukan oleh sistem electoral college. Meskipun mereka tidak mendapat suara terbanyak, tapi di electoral college mereka unggul. Di tingkat provinsi ya. Ya, ya memang itulah model mereka Amerika kan. Itulah model pemilihan Amerika. Beda dengan Indonesia. Indonesia kan langsung betul-betul murni langsung. Kalau di sana kan boleh dibilang tidak murni, meskipun mereka adalah kampion demokrasi juga tidak murni demokrasi, suara terbanyak murni kan. Nah itu, saya kira dari sisi itu yang membuat pemilihan di Amerika jadi unik. Ya, ini kalau kita melihat dari sosok Kamala Harris sendiri Bang. Beliau ini kan sistem electoral college ini sebenarnya kan kembali kepada kemampuan capres untuk melakukan afiliasi dengan beberapa partai ya, yang nanti akan duduk di lembaga electoral college. Ini kemampuan Kamala Harris sendiri dibandingkan Trump yang notabene istilahnya sudah punya pengalaman segudang lah sebelumnya. Seperti apa nih Bang? Memang kendala untuk afiliasi dengan beberapa anggota electoral college itu. Memang kendala bagi Kamala Harris karena kan tidak ada support dari ya dia dapat support dari Biden. Tapi kan sebenarnya kan masih ada orang Partai Demokrat yang sebenarnya bisa mengusung dia, memberikan support dia, yaitu Obama. Ya. Tapi ya konon ya mungkin ada sedikit perbedaan di antara dia dengan Biden. Akhirnya menurun ke Kamala Harris. Kamala Harris sendiri. Kalau seandainya misalnya Obama turun membantu, mungkin soal itu bisa tertutupi yang Kang Leo sebutkan tadi. Jadi memang figur dari Kamala Harris sendiri ini memang ya meskipun dia sudah punya pengalaman menjadi wakil presiden, tapi tetap kemampuan dari mereka untuk melakukan afiliasi dengan beberapa petinggi-petinggi partai khususnya penentu kebijakan ini sangat menentukan di pemilihan nanti Bang ya. Karena ini kan masih harus mengikuti konvensi dulu masalahnya kan. Partai Demokrat kan. Demokrat sendiri. Karena kan
jangan sampai juga bukan Kamala Harris yang maju kan. Iya, benar. Ya, karena kan masih banyak tokoh-tokoh lain ya yang betul. beberapa gubernur di negara bagian kan yang punya potensi untuk baik untuk menggantikan maupun untuk mendampingi. Kan kalau misalnya katakanlah Kamala Harris misalnya ditunjuk sebagai calon presiden kan dia mesti carikan pendamping kan. Pendamping dari kalangan Partai Demokrat. Baik, ini kembali lagi. Ini tadi kan Kamala Harris, sekarang nih Bang Trump nih. Abang kita ya. Abang kita nih, yang unik ya. Ini kan sentimen masyarakat Amerika terhadap Trump sendiri, khususnya. Kan sebelum pilpres ini, Trump itu sering berhubungan dengan hukum ya. Kasus-kasus hukum. Beberapa kali. Iya, berapa kali. Sudah dapat vonis apa segala macam. Ini sentimen masyarakat Amerika akan mempengaruhi ya daripada track recordnya Trump menjelang pilpres ini, khususnya dalam masalah-masalah hukum. Gitu. Harusnya. Secara logika itu harus berpengaruh, tapi rupanya Amerika tidak dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu. Ya buktinya Trump kan. Ya kalau kasus-kasus asusila kan beberapa presiden kan juga pernah terkena seperti itu kan. Siapa yang lagi menjabat yang kasus dengan stafnya perempuan kan. Tapi rupanya Amerika tidak terpengaruh kalau isu-isu seperti itu. Berarti memang ini Amerika ini masih merindukan sosok cowboy ya. Itu terutama karena pada saat dia ditembak itu justru dia naik karena menganggap orang Amerika itu menganggap bahwa ternyata Trump ini dianggap sebagai sosok yang kuat. Bahkan dia menyebutnya sebagai sosok yang tahan anti mati kan. anti pembunuhan. Memang ini pilpres di Amerika memang ya kita mungkin karena ini Amerika kan sebenarnya sebuah negara berbagai suku bangsa pun di situ ada di dalam ya. Di dalam. Jadi memang butuh betul-betul memang sosok yang sedikit lebih lebih fighting ya. Tapi Kamala Harris sendiri ternyata juga mendapat dukungan dari sekitar 52% lebih dari anggota simpatisan dari Demokrat yang merespon baik penunjukan beliau saat direkomendasikan oleh Joe Biden. Seperti itu karena tadi kan kita dari awal kita sudah sebutkan bahwa beberapa pemodal yang berada di belakang itu memang sepertinya cenderung mendorong supaya Kamala Harris yang maju kan. Ini kan kenapa? Karena dianggap bahwa kalau Biden yang maju dianggap potensi untuk menangnya kecil. Sementara karena para pemodal ini kan harus tanda kutip itu menanamkan modalnya untuk pilpres itu, takutnya mereka dukungan finansial mereka sia-sia. Mudah-mudahan sih bisa saling imbang kan ini sekarang kan. Kalau kemarin misalnya Trump naik dengan kasus penembakan kalau Kamala Harris misalnya hari diputuskan sebagai pemenang konvensi di Partai Demokrat kemudian maju melawan calon Partai Republik bisa saling seimbang kan itu kira-kira. Cuma kan kita tidak tahu sejauh mana kemampuan Kamala Harris di sektor debat karena kan di Amerika itu debat itu penting. Salah satunya indikasinya bahwa debat yang terakhir itu dengan Biden justru itu yang menurunkan popularitasnya Biden karena soal kemampuan debat terutama kan soal kondisi kesehatan dan lain-lain kan. Apalagi nih Kamala Harris kan umurnya baru sekitar 50-an tahun ya. Trump sendiri kan di usia 78 tahun ini memang terlihat sepintas masih tetap energik gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya. Karena ini kan yang namanya debat nanti tergantung juga dari tim suksesnya lah, konsultannya konsultannya. Karena ya itu tadi sebenarnya kalau soal debat kan waktu Hillary kan juga sebenarnya kan debat dengan Trump sendiri kan ya habis di Hillary Clinton kan. Jadi kalau dibilang debat memang Trump punya kemampuan tersendiri. Memang kalau harus
disodorkan atau ditampilkan calon yang kira-kira bisa setara dalam soal kemampuan itu. Ya kan kalau di Amerika ini kan cuma 2 partai yang boleh dibilang dalam setiap dekade, setiap pemilihan kan kalau dibilang ganti-gantian saja antar mereka itu. Ya betul. Nah, itu antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Demokrat kan? Itu. Gitu. Cuma memang ada sedikit biasanya perbedaan kebijakan luar negeri yang mempengaruhi di antara mereka siapa. Kalau misalnya Demokrat kebijakannya gimana, Republik kebijakan gimana. Itulah yang menjadi sebab menjadi perhatian dunia. Pilpres Amerika itu seluruh dunia menunggu hasilnya karena dan siapa yang akan tokoh yang akan dimaju karena sedikit banyak ini akan pengaruhi faktor global. Ya. Karena kan kita tahu kan dari banyak sisi, terutama soal keamanan global kan sekali lagi Amerika menjadi penentu kan. Ya. Contohnya misalnya keamanan di Asia Pasifik misalnya, keamanan ya sekarang ini antara perang Ukraina dengan Rusia kan Amerika menjadi penentu. Ya. Nah, siapa presidennya itu juga menentukan, termasuk perang di Timur Tengah kan. Timur Tengah sendiri. Kalau misalnya siapapun yang menjadi presiden nanti, itu kan sedikit banyak akan pengaruh itu. Itu baru sektor keamanan. Sektor ekonomi kan, ya tentu mempengaruhi semua kan. Seluruh kebijakan Amerika mempengaruhi kita semua. Dolar misalnya kan mempengaruhi mereka. Terus neraca perdagangan dengan negara-negara lain kan mempengaruhi kita. Berarti ini ibarat ini ya. Ini kan drama sudah selesai nih. Sekarang sudah masuk permainan nih, permainan game ya. Permainan game di sini. Karena semua tergantung daripada masing-masing capres sendiri. Utamanya dalam memainkan emosi pemilih ya. Pertama ini paling penting emosi pemilih dulu mungkin ya. Karena pemilih Amerika Serikat sendiri itu pasti pemilih cerdas mereka. Nah, inilah peran dari Kamala Harris dan Donald Trump sendiri dalam sisi memainkan peran seperti itu. Yang seperti Bang katakan tadi bahwa Donald Trump agak unggul sedikit di debat. Ya mudah-mudahan Kamala Harris apakah mampu seperti itu? Ya mudah-mudahan bisa. Kalau Kang Leo ini mendukung siapa nih? Saya sementara ini masih melihat daripada bagaimana tim konsultannya bekerja dulu Bang. Nah antara dua itu? Antara dua ini, dari sosok ini. Memang Kamala Harris memang cukup representatif lah untuk melakukan debat-debat. Karena beliau dengan latar belakang partai juga yang sudah mumpuni. Saya pikir juga itu jadi bekalnya mereka. Cuma sekarang tinggal memainkan emosi daripada pemilih ya. Yang di sana kita ketahui bahwa Amerika tuh merupakan pemilih yang sangat cerdas. Mereka semua di sana itu. Berarti dukung Kamala Harris nih? Bukan mendukung. Jadi kita bukan mendukung sebenarnya. Jadi kita melihat dulu sosok Kamala Harris ini kan sebagai kader Partai Demokrat ya. Boleh dikatakan dia sudah punya bekal sebenarnya. Nah mungkin Joe Biden menunjuk Kamala Harris untuk maju tanpa ada bekal-bekal yang bisa membuat ini mereka. Karena kan kalau kita lihat sosok si Trump ini kan ya seperti kan Leo tadi sebutkan banyak sekali kasus-kasus kan. Kasus-kasus yang menyerempet asusila. Jadi sentimen masyarakat juga. Tapi bagi orang Amerika tidak persoalkan. Tapi bagi kita yang ada di luar ya mungkin di bagian timur tentu akan menjadi. Ya kalau perlu juga ada penilaian sendiri kan. Kalau perlu juga Kamala Harris itu jadi kogel. Bukan koboi ya. Terus kan ya kalau melihat sebenarnya karakteristiknya presiden-presiden dari Partai Republik sebenarnya agak merugikan di dunia ketiga. Karena kan cenderung agak agresif ya soal keamanan dan pertahanan kan. Ya, betul. Jadi beberapa kebijakan dari pemimpin Amerika yang berlatar belakang itu ya cukup merugikan ya dari dunia ketiga. Salah satunya contohnya George W. Bush yang betul. Dengan adanya peristiwa 9/11 kan itu. Saya kira ya kita menunggulah apa kebijakan mereka masing-masing. Kemudian tentu seluruh dunia menunggu ini, termasuk yang di Timur Tengah gimana nih, karena mereka itu nanti akan menentukan nasib daripada sejumlah titik-titik konflik yang ada di seluruh dunia, termasuk yang sekarang masih di Laut Cina Selatan ya.
Ya, adanya potensi konflik dengan Cina kan, teritorial belum ke atas sedikit misalnya ada Taiwan, geser ke kiri sedikit ada Korea Selatan dan Korea Utara. Hari ini sampai memanas terus. Ya. Belum lagi yang kasusnya ini yang di Rusia dengan Rusia dan Ukraina. Ya, termasuk yang di Timur Tengah yang sekarang sedang berlangsung perang itu. Nah, kalau kita sebanyak orang yang ada di luar Amerika itu berharap siapapun sosok yang tampil nanti adalah sosok yang bisa menyejukkan ya di kondisi panas yang sedang terjadi di seluruh dunia. Karena ini dari banyak titik dan banyak kasus itu berpotensi menimbulkan perang dunia ketiga kalau misalnya. Ya ini ibarat ini ya Kamala Harris sebagai Wonder Woman, Donald Trump itu sebagai bintang hero lainnya, seperti itu. Dan ini masih permainan ya. Kita masih menunggu permainan seperti apa. Mungkin ada yang terakhir Bang, ini mengenai analisa ekonomi ya. Khususnya ekonomi global. Karena kita ketahui bahwa dolar Amerika Serikat itu cukup memberikan sentimen terhadap mata uang negara lain. Ya, saya kira kalau di Amerika semuanya kan terpisah antara kebijakan pemerintah dengan bank sentral ya. Bank sentral. Cuma saya seberapa pengaruhnya saya kira pasti ada lah. Tapi berdasarkan undang-undang mereka bahwa sama dengan Indonesia juga, Bank Indonesia juga kan terpisah dari pemerintah. Tapi semuanya masih ada pengaruh kan. Misalnya utamanya menyangkut kebijakan tadi yang Abang katakan itu kebijakan politik. Yang banyak terpengaruh itu ya soal perdagangan kan. Seperti misalnya Indonesia misalnya bermasalah di sektor perdagangan yang terkait soal produk-produk ekspor kita yang berlatar belakang isu-isu lingkungan misalnya, seperti misalnya kelapa sawit kan. Kemudian kemarin soal yang kita digugat di WTO kan. Ya saya kira peran Amerika di posisi itu penting sekali. Memposisikan diri untuk kita mendapat keuntungan atau kerugian daripada kebijakan Amerika. Jadi memang Indonesia sangat tergantung siapa yang akan menjadi presiden Amerika dan sangat tergantung sosok yang akan memimpin Amerika. Berarti kembali ke kebijakan luar negerinya mereka sendiri ya. Ya memang kita berharap pemilihan Pilpres di Amerika ini menjadi tontonan yang sangat penuh dengan ketegangan, ibarat sebuah game lah. Tapi yang pasti kalau di Amerika pilpresnya tidak ada bansos. Atau kalaupun ada bansos tidak laku. Itu bedanya di Indonesia. Oke, baik Bang. Ya baik pemirsa, perkembangan Pilpres di Amerika memang sangat cukup unik untuk kita ikuti terus. Ya sebandinglah dengan Pilpres Indonesia kemarin lah, yang penuh dengan ketegangan, dramanya banyak, penuh dengan drama, kadang-kadang penuh dengan intrik-intrik. Begitupun di Amerika sendiri. Mudah-mudahan Pilpres ini tetap memberikan pelajaran politik khususnya untuk demokrasi baik demokrasi di internal Amerika Serikat sendiri maupun di tingkat global. Mudah-mudahan siapapun yang naik itu akan memberikan dampak positif bagi seluruh dunia, baik secara ekonomi, politik, sektor keamanan. Saya kira dunia menunggu itu terutama beberapa wilayah yang terjadi konflik di mana Amerika juga ada di situ, supaya dengan siapapun presiden yang baru itu harapkan mengambil peran dalam rangka meredakan ketegangan kan. Karena kan itu tadi perang dunia ketiga di ujung mata kalau ini tidak segera diselesaikan di area-area konflik itu. Dan kalau itu terjadi, Indonesia mau tidak mau mesti ikut. Karena kita ada di tengah-tengah, karena kita ada di konflik di Laut Cina Selatan, kemudian di sebelah kiri kita kalau ada Australia yang sudah bergabung dengan AUKUS. AUKUS itu berarti ada Amerika di situ dan Inggris kan. Berarti
kalau ini terjadi konflik, kita di tengah-tengah. Memang ya kita harapkan hasil dari Pilpres Amerika itu menghasilkan pemimpin yang kira-kira memang bisa menurunkan ketegangan itu. Ya, baik. Ya, baik pemirsa. Demikian tadi ulasan singkat kami mengenai permainan Pilpres ya. Kita anggap permainan game ya, seperti itu. Karena kita masih menunggu kejutan-kejutan lain nih. Dan ya istilahnya tanggal 5 November ya kalau tidak salah akan digelar di Amerika. Dan perlu diingat, dicatat bahwa Pilpres di Amerika itu sangat ditentukan juga bukan hanya dari pemilih terbanyak, tapi dari sistem electoral college yang dibentuk yang beranggotakan 538 orang kalau tidak salah. Jadi salah satu syarat untuk menjadi presiden Amerika adalah mampu mendapatkan suara di 270 orang anggota electoral college. Baik pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kami. Esok kita ketemu kembali dalam tema yang lebih hangat kembali. Saya Leo Prantiwardiana dan Bang Andi Yulham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.